Kasus yang satu ini nih, tragis bahkan dibilang sadis, bro. Ada seorang pria tega membunuh kakak iparnya sendiri. Cuman gara-gara dia emosi, tersinggung, dan marah karena dia nggak diterima pada saat bertamu ataupun bertandang ke rumah kakak atau kakak iparnya. Berawal dari laporan pencurian dengan kekerasan, tim Macan Resta akhirnya menelusuri TKP dan menemukan sejumlah barang bukti baju yang berumuran darah. Lalu tim Macan Resta menelusuri sekitar TKP, berharap dapat menemukan korban selamat. Dan ternyata tim Macan Resta menemukan seorang perempuan yang merupakan kakak ipar pelaku tergeletak sudah tidak bernyawa. Bro, gue ingetin bro, yang namanya lo sama saudara mendingan akur, jangan pada berantem, mendingan lo selesain secara keluargaan, secara baik-baik, bukan mengendalikan emosi yang tidak terkendali. Yang ada kalau udah begini, lo bisa berurusan sama polisi. Berawal dari menindaklanjuti laporan dugaan pencurian dengan pemberatan, penyelidikan awal dan barang bukti tujukan arah berbeda. Diduga seorang wanita yang kini pun belum diketahui keberadaannya menjadi korban pembantaian oleh orang dekatnya sendiri. Kamu ini nah, tisu sedikit melap. Identitas dan keberadaan diduga pelaku yang tak lain adik ipar korban sendiri dikantongi. Target ini dipantau kabur keluar Banjarmasin. Di backup Resmob Polda Kalsel, Buser Banjarmasin Barat, juga Buser Tanah Bumbu. Pantang buang waktu, tim Macan Resta bersiap buat menyergap sasarannya kali ini. Diduga ipar adiknya. Diduga adiknya lapor. Tersangka terlapor untuk mencek keberadaannya dulu di Sungai Danau. Untuk sementara yang dapat dari mobil yang digunakan pelaku. Halo, gimana di sana? Sudahkah terpantau? Iya, kami merapat langsung. Ya, makasih ya. Terbesit harap tim juga segera dapat mengetahui keberadaan juga menyelamatkan korban yang dari barang bukti berlumur darah. Ditengarai setidaknya terluka parah. Dari kota Banjarmasin tim melesat ke wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Belakangan pelaku terpantau batang hidungnya di kawasan ini. Ulun kada tahu ke sana. Ulun Korbannya mana? datang dari jam 5. Korbannya mana korbannya? Acun pak. HP-nya ke mana? Di veteran pak. Ah iya tuh bang. Berbingi apa yang mamel? Berbingi. Satu aja pak. Betul saja pemuda yang dicari sempat nekat mau kabur lagi. Mengantisipasi Resmob Tanbu dan tim Polsek Satui Tanah Bumbu telah amankan target ini. Korbannya mana? Sana. Ulun kada tahu ke sana. Ulun Korbannya mana? datang dari jam 5. Korbannya mana korbannya? Acun pak. HP-nya ke mana? Di veteran pak. Ah iya tuh bang. Berbingi apa yang mamel? Berbingi. Satu aja pak. Tidaklah di dalam mobil pak. Hah? Di kamar. Pak, di utara kucing. Di kamar. Di dalam mobil kamu. Ada tas, baju-baju, isi bajunya berdarah-darah. Darah siapa? Di dari mobil dan Susan juga. Yang di dalam kamar itu darah siapa? Darah itu Jihan dan Susan juga pak di dalam mobil. Kan aku takut di kamar. Darah siapa? Di dari Susan pak. Kenapa jadi berdarah?
Aku mau takut dikam. Itu selimut kamu buat tuh di belakang. Siapa? Dikam. Ulen membuat sana. Ditanyai Maulani alias Lani pelaku ini masih berupaya terus berkelit. Mulai berkukuh tak tahu menau. Juga berkelit telah menikam istri dari abangnya alias kakak iparnya sendiri. Hingga akhirnya Lani terpojok, tak bisa lagi mengumbar dusta dan mengakui aksi brutalnya. Memang Ulun yang membunuh, Pak. Kamu membunuhnya di mana? Di dalam rumah, Pak. Kamar mana? Ada di kamar, Pak. Terus mana? Di muka TV, Pak. Ruang tengah. Ruang tengah. Untuk di mana pertama? Di tangan, Pak. Tangan mana? Sebelah mana? Inyam nangkis, Pak. Sebelah mana? Kurang tahu Ulun, Pak. Inyam nangkis. Berapa kali tusukan? Banyak, Pak. Kan digorok, Pak. Sejauh ini Lani sebut telah menghujamkan pisau ke tubuh perempuan ini berkali-kali, hingga jumlahnya pun ia tak ingat lagi. Tersadar setelah korban bersimbah darah dan tak lagi bergerak, kemudian ia membawa dan membuang jasad kakaknya disebutnya di kawasan Semar. Sedikit kecewa, sebab asalnya tim berharap masih bisa menyelamatkan korbannya. Namun apa daya, korban telah tewas di tangan pelaku. Pakai dilam. Ya mau baju kada? Dia mana tuh gimana? Di dalam kamar. Tanpa jeda lagi, tim langsung bergerak mencari jenazah perempuan ini. Sesuai dengan keterangan pelaku, tim merapat ke sebuah area terbuka penuh semak di sekitar muara, tepatnya di kawasan Muara Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Tanpa kenal menyerah, tim gabungan mencari berbagai arah, bermodal penerangan ponsel, senter, dan lampu mobil. Juga keteguhan buat menemukan jasad korban. Akhirnya yang dicari pun ditemukan. Sosok perempuan ditemukan teronggok kaku dengan tubuhnya ditutup selimut dan plastik. Di lokasi ini petugas memeriksa jasad ini sembari menunggu tim untuk mengevakuasi. Buat selanjutnya, jenazah dibawa buat autopsi dan dikebumikan selayaknya. Belum berhenti, dini hari berganti pagi. Tim gabungan masih terus bergerak tuntaskan pengembangan penangkapan ini. Pelaku digelandang kembali ke tempat kejadian perkara yang tak lain kediaman kakaknya. Keluarga menerima kedatangan tim bersama tangkapannya yang tak lain anggota keluarga mereka, terbelalak bagai tak percaya. Sudah, sana. Mana? Setelah melading, keduduk saya ke ruang tamu. Bedo? Maksudnya Pak? Ini kan maksudnya. Di rumah tim langsung mengkonfirmasi keterangan adik durhaka ini. Juga mencari lagi sejumlah barang bukti. Pisau yang disebut bahkan hingga patah setelah puluhan kali ditikamkan, dibuangnya di lubang sampah di pojok dapur. Sebagaimana permukiman di tepian sungai ini, lubang langsung berhadapan dengan perairan. Tim pun masuk sungai mencari barang bukti. Butuh usaha ekstra, ditambah sungai cukup deras arusnya. Namun tim dapat temukan yang dicarinya. Selain senjata tajam, polisi juga menyita sejumlah barang lain terkait pembunuhan keji ini. Di antaranya yang satu ini, kasur berlumuran darah yang tilam di atasnya dipakai untuk menggulung, membawa, dan menyelimuti jasad korban. Barbuk disita dan tersangka kembali dibawa buat lebih dalam diperiksa, juga tentunya buat mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Tindak pidana awal yang dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan. Namun demikian setelah
ditelusuri, didapatkan beberapa petunjuk-petunjuk lanjut dan diungkap ternyata perkara ini merupakan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Maulani atau Lani kepada kakak iparnya sendiri. Pelaku merasa sakit hati terhadap korban karena korban sangat keberatan apabila pelaku itu ke Banjarmasin untuk menginap di rumah korban dan kakak iparnya di situ, karena menurut pengakuan dari pelaku, korban selalu menceritakan apabila pelaku ini menginap di rumah, ada di rumah dari korban tersebut, kakak ipar dan kakaknya itu selalu bertengkar seperti itu. Saat ditemukan memang kondisi korban banyak luka tusuk ya di sekujur tubuhnya. Beralasan emosi tak terima ataupun lainnya, nyatanya satu nyawa hilang di tangannya. Tak akan menggantinya, namun setidaknya ia harus mempertanggungjawabkannya dengan mendekam 20 tahun hingga seumur hidup di Bui, hingga terancam hukuman mati.